Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devita Listiani Fausia dengan NIM 210102017. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan tentang edukasi kesehatan yaitu diabetes mellitus dengan judul Apa itu diabetes mellitus? Sebelumnya, perkenalkan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Nurse Arni Nur Rahmawati, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, dan dosen mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Komputer yaitu Ibu Novita Ranti Muntiari, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Yuk, simak lebih lanjut tentang diabetes mellitus. Sebelumnya, jangan lupa untuk menyiapkan makanan atau cemilan beserta minum ya. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Ada berapa sih klasifikasi diabetes mellitus? Baik, di sini klasifikasi diabetes mellitus terdapat dua, yaitu yang pertama diabetes mellitus tipe 1 dan yang terakhir diabetes mellitus tipe 2. Bagaimana sih kok bisa sampai terjadi DM tipe 1? DM tipe 1 ini disebabkan karena adanya proses autoimun atau idiopatik yang menyebabkan defisiensi insulin absolut, ditandai dengan ketidakmampuan pankreas untuk mensekresikan insulin dikarenakan kerusakan sel beta yang disebabkan oleh proses autoimun. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang proses terjadinya DM tipe 2 ya. Pada DM terjadi gangguan pada reaksi RIS atau reseptor insulin subret sehingga menurunkan jumlah transporter glukosa terutama GLUT4 yang mengakibatkan berkurangnya distribusi glukosa ke jaringan yang menyebabkan penumpukan glukosa darah yang pada akhirnya akan menimbulkan hiperglikemia atau meningkatnya kadar gula darah dalam tubuh. Jika teman-teman bertanya apakah ada faktor resiko berkaitan dengan diabetes mellitus, ya benar sekali ada beberapa faktor resiko yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Simak lebih lanjut ya penjabaran kali ini, oke? Faktor resiko berkaitan dengan diabetes mellitus yang pertama yaitu ada obesitas atau kegemukan. Terdapat kolerasi bermakna antara obesitas dengan kadar glukosa darah pada derajat kegemukan dengan IMT lebih dari 25 dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah menjadi 200 mg. Sementara yang kedua ada hipertensi yaitu tekanan darah tinggi. Tidak tepatnya penyimpanan garam dan air atau meningkatnya tekanan dari dalam tubuh pada sirkulasi pembuluh darah perifer. Faktor risiko yang ketiga yaitu riwayat keluarga DM. Bahwa diabetes merupakan gen resesif hanya orang yang bersifat homozigot dan gen resesif yang menderita DM. Faktor risiko yang keempat yaitu ada dislipidemia, yaitu keadaan yang ditandai dengan kenaikan kadar lemak darah yaitu lebih dari 250 mg per dl. Faktor risiko yang kelima yaitu umur di atas 45 tahun memiliki resiko terkena DM karena jumlah sel beta pankreas produktif semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Sementara faktor yang keenam yaitu riwayat persalinan. Riwayat persalinan ketika melahirkan bayi cacat atau bayi di atas berat 4000 gram atau 4 kg. Faktor resiko yang ketujuh yaitu faktor genetik. Resiko empiris DM tipe 2 akan meningkat 2-6 kali lipat jika orang tua atau saudara kandung mengalami penyakit ini. Sementara faktor yang terakhir yaitu alkohol dan rokok. Perubahan gaya hidup berhubungan dengan peningkatan frekuensi DM tipe 2, alkohol akan mengganggu metabolisme gula darah terutama penderita DM sehingga mempersulit regulasi darah. Oke Google, apa aja tanda dan gejala diabetes? Tanda gejala yang pertama yaitu meningkatnya frekuensi buang air kecil karena sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa dan ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin yang menyebabkan sering buang air kecil. Yang kedua yaitu rasa haus berlebihan disebabkan karena kadar glukosa serum yang meningkat.
Sementara yang ketiga yaitu rasa lapar yang berlebihan disebabkan karena glukosaria atau glukosa ditemukan dalam urin yang menyebabkan keseimbangan kalori negatif. Tanda dan gejala yang keempat yaitu keletihan atau rasa cepat lelah dan kelemahan yang disebabkan penggunaan glukosa oleh sel menurun. Yang kelima ada kulit kering, resek kulit atau luka yang lambat sembuhnya, dan rasa gatal pada kulit. Sementara yang keenam yaitu kram pada otot, iritabilitas serta emosi yang labil akibat ketidakseimbangan elektrolit. Oke Google, apa saja komplikasi dari diabetes mellitus? Yang pertama ada komplikasi akut yaitu hipoglikemia atau glukosa darah di bawah 50-60 mg per dl. Untuk gejala hipoglikemia sendiri yaitu ada pusing, lemas, pandangan kabur, keringat dingin, dan penurunan kesadaran. Komplikasi akut yang kedua yaitu ada ketoasidosis diabetes atau KAD, yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan asidosis metabolik akibat pembentukan keton yang berlebih. Sementara yang terakhir ada sindrom non-ketotic hypersklomar hyperglikemik atau SNHH, yaitu suatu keadaan koma karena gangguan metabolisme yang menyebabkan kadar glukosa dalam darah sangat tinggi. Nah, tadi kan kita sudah singgung tentang komplikasi akut. Sekarang kita akan singgung tentang komplikasi kronis. Yang pertama yaitu ada penyakit makrovaskular atau pembuluh darah besar. Yang kedua ada penyakit mikrovaskular atau pembuluh darah kecil. Sementara yang terakhir yaitu ada penyakit neuropatik atau memengaruhi saraf sensori motorik dan otonom. Oke Google, apa saja terapi yang dapat dilakukan oleh diabetes mellitus? Yang pertama ada terapi farmakologi yaitu obat anti-hiperglikemia oral seperti pemacu sekresi insulin, obatnya sulfonylurea dan klinid. Kedua, penurunan sensitivitas terhadap insulin, obatnya metformin dan thiazolidinedione atau TZD. Yang ketiga ada penghambat absorpsi glukosa, obatnya yaitu penghambat glucosidase alfa. Yang terakhir ada penghambat DPP-IP atau dipeptidyl peptidase IP. Yang kedua ada kombinasi obat oral dan suntikan insulin. Sementara yang kedua ada terapi non-farmakologi terbagi menjadi 3. Yang pertama edukasi kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes mellitus. Yang kedua ada terapi nutrisi medis atau TNM, yaitu untuk mengatur jadwal makan. Sementara yang terakhir ada latihan jasmani atau olahraga. Pasien DM harus rutin berolahraga selama 3 hingga 5 hari dalam seminggu selama 30-45 menit. Bella Blue berkata, tubuhmu menyimpan kebijaksanaan yang dalam, percaya di dalamnya, belajar darinya, pelihara dengan baik, saksikan hidup Anda berubah dan jadilah sehat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.